Selamat datang di channel Uncle Joe, ya, channel bisnis kopi. Bahas bisnisnya seputar bisnisnya ya dibanding kopinya ya. Jadi gua bikin konten-konten untuk melengkapi workshop pelatihan yang gue lakukan di Uncle Joe Kopi. Dan di video kali ini kita akan belajar, bukan belajar. Gue mau sharing beberapa fitur POS, aplikasi POS, point of sale, yang udah pernah gue pakai. Jadi ini disclaimer dulu, bukan rekomendasi, juga bukan tempat buat lu ambil konsultasi soal POS ya. Karena ini experience gue doang. Kan POS banyak banget kan, dari Moka, Pawn, Olsera, dan banyak banget brand-brand POS, point of sale. Bahkan dari Gojek pun juga udah mengeluarkan ya. Tapi gue mau sharing yang pernah gue pakai berkaitan sama low budget. Ya kan jalan ninja gue itu kan low budget ya. Jadi gue selalu cenderung pilih yang masuk budget gue dulu nih, gitu. Baru gue cobain. Nah, gue mau sharing dari awal merintis Uncle Joe. Kita udah beberapa kali cobain POS dari yang oke sampai yang sekarang gue pakai. Dan mungkin teman-teman ngalamin benefitnya yang cocok buat, mungkin teman-teman juga punya experience yang sama atau punya pengalaman yang sama gua gitu, yang udah nikmatin benefit-benefit yang ada di POS yang gua sebutin nanti. Mungkin boleh komen di bawah kira-kira teman-teman punya kendala atau punya experience yang berbeda dibanding gua. Oke, kita mulai. Let's go. Yang pertama, tentu namanya kita baru merintis ya, pasti gue pilih yang gratisan dong. Kita butuh POS ya, butuh point of sale untuk mempermudah pekerjaan kita. Kalau lu nggak mau pakai point of sale ya, lu pakai nota bond dicatat gitu ya, atau pakai adalah bond yang dulu kalkulator langsung keluar struknya tuh ada kan ya. Nah itu biasanya tidak terintegrasi dengan laporan keuangan. POS itu kan fungsinya untuk mempermudah pembukuan kita, terus mempermudah stok opnam, mempermudah juga untuk melakukan data ya, riset gitu, untuk kita ngelihat transaksi penjualan kita, terus kita mau action apa di kedepannya, mau gimana. Nah itu kita butuh data-data itu, dan itu bisa di-record lewat POS itu, point of sale. Kalau kita nggak punya ya kita jadi risetnya manual gitu, kita mempertimbangkan keputusan-keputusan prinsipnya ya secara manual. Nah kali ini di POS itu yang membantu kita untuk melakukan itu semua. Yang pertama tentu gue pilih yang gratisan ya kan low budget, apalagi awal-awal merintis ya. Waktu itu gue pakai namanya iRip ya. iRip ini satu POS yang menurut gue mudah banget gitu, simple, mudah, dan enak banget makanya. Dia ada yang gratis, ada yang berbayar. Gue pakai yang gratisan ya. Tapi antara yang gratis sama yang berbayar tentu punya perbedaan fitur ya. Kalau yang berbayar tentu fiturnya lengkap, sisi keamanannya juga bagus. Kalau yang gratisan ya lengkap juga, tapi dia tidak punya ini loh, lock gitu. Jadi untuk mengunci bahwa POS ini hanya kasir ataupun manajer yang bisa akses. Kalau yang berbayar kan lu sebagai manajer lu punya kuncinya sendiri, punya aksesnya sendiri lah. Nah kalau yang gratisan biasanya dia tidak ada, jadi barista atau kasir pun bisa melakukan perubahan harga dan lain-lain. Nah itu kekurangannya kalau yang gratisan. Tapi ini gue sharing aja apa yang gue udah pakai ya. iRip gue sangat membantu gue banget, mudah untuk awal-awal, kita bisa hemat budget juga. Dan ya udah akhirnya kita pakai cukup lama ya, setahun lebih, sampai dapat tawaran yang kedua itu dari Pawn ya, PAWON, Pawn ya. Nah Pawn ini menurut gua ini yang paling oke selama gua pakai gitu. Pawn ini cukup brand yang cukup oke, yang cukup gede juga. Dan kenapa gua berubah dari iRip ke Pawn?
Karena Pawn itu saat itu ada promo. Lu bayangin ya, dari harga yang hampir 3 jutaan per tahun, dia promo cuma 290.000 satu tahun. Jadi gua pakai 1 tahun Pawn hanya karena promo itu aja. Gitu. Nah, ketika habis masa perpanjangannya, waktunya udah habis, gua apakah melanjutkan pakai Pawn? Enggak. Gua ambil cari yang lebih murah gitu. Jadi gue memang pilih yang budgetnya masuk, yang bisa mendukung pekerjaan prinsip tapi nggak over budget gitu ya. Ya plus minus ya, kalian pasti dapetin fitur-fitur yang oke kalau yang berbayar yang komplit gitu ya. Nah, gue pakai Maju gitu. Nah, Maju ini salah satu POS yang menurut gue cukup lengkap dengan harga yang terjangkau. Walaupun awal-awal kemunculan POS di si Maju ini banyak yang nggak komplit gitu, banyak yang ribet. Sistemnya baru bikin, baru muncul di pasaran. Kita coba, ya kita jadi salah satu kelinci percobaan. Dan banyak hal-hal yang bikin ribet di kita gitu. Kayak misalkan closingan nggak balance lah. Ada hal-hal yang nggak bisa diinput lah. Yang paling parah waktu itu adalah di gua SMS marketingnya nggak berfungsi dengan baik gitu. Jadi ketika gue bikin promonya udah jalan, SMS-nya baru nyebar gitu. Nah, itu yang bikin beberapa sistem yang menurut gue kurang bagus di Maju ya. Tapi sekarang mungkin udah ada perbaikan. Dan cukup lengkap. Dia ada absensi yang absen itu loh. Langsung absen, selfie gitu di tabletnya. Dan cukup murah, dia 100.000 per bulan. Ya berarti setahun cuma 1,2. Gue ambil paket yang 2 tahun gratis tabletnya sama standingnya itu Maju. Nah, itu yang udah gue pakai ya. Dan gue lagi nyoba sekarang Q kasir gitu ya, Q kasir. Nah, anyway, yang udah gue pakai dari 3 itu, iRap, Pawn sama Maju, menurut gue yang paling lama gue pakai ya si Maju ini. Ya dengan segala kekurangannya, sorry to say, tapi gue cukup hal-hal basic, hal-hal prinsip yang bisa gue yang dibutuhkan sama Uncle Joe itu bisa dipenuhi oleh si Maju ini. Cuman ya gitu. Jadi ada beberapa yang menurut gue perlu diperbaiki. Contohnya yang SMS marketing. Terus QRIS-nya ya. QRIS-nya Maju itu dia punya QRIS sendiri ya, pembayaran langsung digital paymentnya pakai QRIS dari Maju untuk seluruh metode pembayaran, baik dari fintech, Dana, OVO, dan lain-lain. Itu bisa di QRIS itu, maupun dari bank, berbagai macam bank bisa pakai QRIS-nya dari Maju. Hanya saja ya, dia minimal 500.000 baru ditransfer ke kita. Kalau transaksi kita ada 300.000, masih nyangkut tuh duitnya tuh di Maju gitu. Kalau udah 500.000 baru ditransfer ke kita. Nah, itu yang menurut gua nggak cengli ya. Jadi lebih baik gue balik lagi ke yang dulu gitu. Bagus yang berapapun jumlah transaksinya ya itu yang ditransfer. Kalau pakai yang kayak langsung kartu debit maupun OVO maupun Dana, Shopee dan lain-lainnya, itu dia langsung masuk gitu. Tapi kalau si Maju ini dia harus minimal 500.000 dulu. Nah, sekarang gue pakai UTAP untuk digital paymentnya. Digital payment UTAP buat semua QRIS juga dia ada minimalnya cuma 21.000 aja. Ya, jadi bagi gue masih ada beberapa yang perlu diperbaiki sama Maju. Padahal cukup oke fiturnya dengan harga yang cukup terjangkau. Nah, dari 3 itu ya kalian monggo silakan coba dicek iRap, terus si Pawn sama si Maju ini gitu ya. Tentu di Indonesia yang terkenal, yang banyak terintegrasi adalah Moka. Ya, Moka juga cukup mahal ya, mau startingnya 3,8 sampai 4 sekian juta. Dan Moka ini udah dibeli sama Gojek gitu. Dan sekarang ya si Moka menurut gue yang brandnya paling gede gitu. Tapi yang fitur paling lengkap banyak pilihan sih gitu. Cuman Moka sayangnya nggak ada absensi. Gue udah pakai buat di persamaan kopi, tapi ternyata dia nggak ada absensi. Sayang banget ya, fitur semahal dia tapi nggak ada absensi. Dan sekian gitu sharing tentang POS, point of sale yang pernah gue pakai.
Nah, sekarang ada beberapa tempat yang mau gue develop. Nah, kira-kira gue mau pakai apa ya gitu. Nah, gue lagi nyari nih beberapa pertimbangan dari vendor-vendor yang memang yang memang dia kasih punya pelayanan, punya jasa POS ini. Gue lagi coba minta beberapa, lagi kumpulin data-datanya untuk gue terapin. Mungkin setelah kontrak gue habis di maju, gue pengen coba yang lain gitu. Gue rasa gitu aja sharing video kali ini, dan thank you udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap